Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 64. Bob Hansen yang tak sempat heran karena pikirannya tercurah ke luka Kapten Fabian menerima samurai itu. Baru ketika samurai itu berada di tangannya, dia menatap pisau itu dengan heran. Dia raba matanya. Dengan kaget dia merasakan betapa kulit ibu jarinya dimakan samurai itu. Bukan main tajamnya. Padahal dia hanya menggeser sedikit saja untuk merasakan apakah pisau itu tajam atau tidak. Tajam dan sangat runcing. Dia menatap pada si bungsu. Si bungsu mengangguk memberi isyarat agar cepat mengeluarkan peluru di dalam daging Kapten Fabian. Bob Hansen segera mencuci samurai itu dengan cairan steril yang tadi dia pergunakan untuk mencuci luka kapten itu. Kemudian dia menyuruh teman-temannya memegang tangan dan tubuh kapten itu. Lalu dia mulai membelah kedua luka itu, memperbesar lubangnya, dan dengan sebuah jepitan kecil, dia mengeluarkan kedua peluru itu. Memberikan kedua ujung peluru itu kepada si bungsu, kemudian kembali membersihkan luka tersebut. Dari salah satu botol kecil dia mengeluarkan spiritus, menyiramkannya ke luka yang menganga. Lalu tangannya merogoh kantong. Ini akan sangat sakit, tapi peganglah kuat-kuat. Hanya ini cara yang tercepat untuk menghindarkan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Lukanya akan kita bakar. Mereka kemudian memegangi tubuh kapten itu bersama-sama. Bob Hansen menyulut korek api, melekatkannya ke luka. Spiritus itu menyambar api, dan terdengar kapten itu mengerang. Bau daging terbakar tercium hangit. Si bungsu memperhatikan dengan seksama cara pengobatan militer ini. Begitu api padam, sersan itu mengeluarkan perban dan semacam obat penempel. Membalut luka itu dengan seksama. Dan selesailah sudah. Si bungsu lalu memerintahkan anak buahnya masuk ke kapal. Tawanan-tawanan diikat satu dengan yang lain. Di kapal mereka ditempatkan di depan sekali. Diikatkan ke tempat putaran sauh. Mayat Fred Williamson dan Johnson atas persepakatan bersama dikubur di Pulau Pesek itu. Bagi anggota pasukan baret hijau itu tak susah untuk menjalankan kapal tersebut. Dalam cahaya pagi yang cerah mereka meninggalkan pulau. Meninggalkan mayat-mayat anggota sindikat itu bergelimpangan di pulau tersebut. 1 jam berlayar. Mereka memasuki lagi sungai kecil di mana malam kemarin mereka meninggalkan jeep. Tawanan-tawanan mereka biarkan tetap terikat di kapal. Mereka naik ke jeep, dan dalam waktu dekat jeep itu meluncur lagi ke markas mereka. Donald hafal benar jalan mana yang harus mereka tempuh menuju markas agar tak bertemu dengan orang banyak. Di markas mereka segera saja menelpon polisi Singapura. Melaporkan tentang ditemukannya sarang penyelundupan wanita di Pulau Pesek. Mereka memberikan detail dari penangkapan, di mana polisi bisa menemui 6 orang anggota sindikat itu yang terikat di kapal, dan menyertakan beberapa dokumentasi. Ketika polisi menanyakan siapa yang melaporkan, Tongki yang menelpon meletakkan teleponnya. Nah, Letnan, kini Anda pegang komando. Apa lagi yang akan kita lakukan? Donald berkata pada si bungsu yang sejak tadi duduk menatap pada Kapten Fabian yang masih belum sadar. Sebaiknya kita tukar pakaian dulu. Kemudian mengantar Kapten Fabian ke rumah sakit. Iya, saya rasa itu jalan terbaik yang harus kita ambil saat ini, Miguel berkata. Dan mereka semua lantas bertukar pakaian. Kembali memakai pakaian sipil seperti sebelum mereka berangkat sore kemarin. Sebuah taksi yang lewat mereka stop. Kemudian mereka menelpon ambulan. Kapten Fabian dibawa dengan ambulans. Sementara mereka naik taksi. Yang berada di ambulans adalah si bungsu, Donald dan Tongki. Dalam ambulan itulah Kapten Fabian mulai sadar. Dia melihat keliling. Terpandang pada Donald, Tongki dan si bungsu. Bagaimana? Suaranya bertanya perlahan. Si bungsu memegang tangan kapten itu. Mereka kita ringkus semua, Kapten, lalu dia menceritakan secara singkat pertempuran di pelabuhan Pulau Pesek itu setelah si kapten rubuh kena tembak. Dia menceritakan tentang Fred Williamson yang mati dan Johnson yang kena tembak.
Lalu menceritakan pula tentang pemberitahuan kepada polisi Singapura tentang sindikat tersebut. Kapten Fabian menarik nafas. Terima kasih bungsu. Anda telah menyelamatkan pasukan kami. Kalau Anda tak mencegah kami menyeberang kemarin di rawa itu, maka korban pasti akan lebih banyak. Mungkin semua kita sudah mati. Itu tugas saya Kapten. Bukankah saya adalah bagian dari pasukan Anda? Kapten Fabian menggenggam tangan si bungsu. Betapaun jua, terima kasih, kawan. Anda sangat layak menjadi seorang anggota Baret Hijau. Kami bangga Anda berada satu pasukan dengan kami. Terima kasih. Saya benar-benar mendapat kehormatan memakai Baret Hijau itu. Kapten Fabian memejamkan mata. Nyata dia masih lelah akibat terlalu banyak kehilangan darah. Kalau saja pertempuran itu berjalan lebih lama lagi, dan pertolongan terlambat sedikit saja diberikan padanya, maka nyawanya tak tertolong. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan, bisik Kapten Fabian perlahan. Ini mengenai Letnan Robert. Saya tak mungkin bisa menyertai jenazahnya ke Australia. Saya ingin engkau mengiringkan jenazah itu bersama Donald ke sana. Kapten Fabian berhenti, mengatur nafasnya yang sesak. Si bungsu kaget mendengar permintaan ini. Namun dia tetap berdiam diri. Donald dan Tongki juga diam mendengarkannya. Kapten itu membuka matanya kembali. Pergilah. Dia punya seorang ibu dan seorang tunangan. Sedianya dia akan menikah akhir bulan ini. Dia butuh sedikit uang untuk perongkosan pernikahannya. Uang itu telah kami dapatkan. Sayang dia keburu mati. Engkaulah menggantikan diri saya menyampaikan hal ini pada ibunya, pada tunangannya. Kapten itu berhenti lagi bicara. Donald, Tongki dan si bungsu bertukar pandang. Jangan menolak bungsu. Tongki dan Donald akan mengatur perjalanan ini. Engkau dan Donald bawakan pula uang untuk pernikahan itu. Serahkan pada ibunya separoh, pada tunangannya separoh. Tongki. Saya Kapten. Jika bungsu sudah siap, urus perjalanannya dengan Donald dan pengiriman jenazah Robert, jika bisa besok atau lusa. Saya akan menyiapkannya, Kapten. Bungsu. Saya, Kapten. Saya tidak memaksamu untuk ikut terus bergabung dengan kami dalam pasukan veteran ini. Tapi untuk mengantarkan jenazah Robert, kumintakan benar bantuanmu. Tak ada alasan bagi si bungsu untuk menolaknya. Dia ingat bahwa Robert mati karena menyelamatkan nyawanya. Kalau saja tidak didorong oleh Robert hingga dia jatuh di jalan di depan hotelnya dulu, maka dirinya lah yang kena sasaran peluru otomatik itu. Bukan Letnan Robert. Sudah sepantasnya dia mengiringkan jenazah Robert dan menyampaikan duka pada keluarganya. Saya mendapat kehormatan untuk mengiringkan jenazahnya ke Australia, Kapten, dia berkata perlahan. Kapten itu menarik nafas lega. Benar-benar lega. Letnan, setelah engkau kembali dari Australia, engkau bisa langsung ke Jakarta. Kemudian ke kampungmu, atau kemana saja engkau suka. Jika engkau mau ke Singapura ini, bergabung dengan kami, maka kami benar-benar mendapat kehormatan atas hal itu. Kami yakin, banyak tugas besar yang bisa kita selesaikan jika engkau berada dalam pasukan kami. Kita akan menghantam kaum pengkhianat, penculik, penipu dan bandit-bandit di seluruh dunia. Kami punya rencana ke Amerika setelah ini. Namun jika engkau tak lagi kembali pada kami mengaturkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Jika engkau memerlukan bantuan kami, dimanapun engkau berada, dan bilapun saatnya, selagi kami masih hidup, meski agak seseorang, kami akan datang membantu. Kirim saja telegram. Meski di ujung dunia sekalipun, kami akan datang membantu. Alamat kami di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Singapura ini, dapat kau terima dari Donald. Kami akan merasa bahagia kalau engkau mengirim kabar pada kami. Si bungsu menunduk, diam. Perkenalannya dengan bekas pasukan Baret Hijau Inggris yang tersohor ini benar-benar luar biasa baginya. Siang itu Overste Nurdin yang tengah duduk disertai istri dan anaknya kedatangan seorang tamu.
Staf konsulat memberitahukan kedatangan tamu itu ke kamarnya di tingkat atas gedung konsulat. Ada tamu untuk Bapak dan Ibu, staf itu berkata. Tamu? Ya. Silahkan masuk. Staf konsulat itu berjalan ke sebelah. Cukup lama Nurdin dan istrinya menanti. Kemudian pintu terbuka perlahan-lahan. Dan di pintu, dengan keheranan baik Nurdin maupun Salma menatap, seorang gadis cantik tegak di sana. Mirip gadis Jepang. Selamat siang, apakah saya berhadapan dengan Tuan Overste Nurdin? Gadis itu bicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Ya, sayalah orangnya. Silahkan masuk. Ini istri saya. Maaf, saya tak bisa bangkit. Gadis itu melangkah masuk. Salma berdiri menyambutnya. Kedua perempuan cantik itu bersalaman dan saling pandang. Gadis itu mengambil tempat duduk di depan Salma. Nampaknya Anda baru dari Indonesia. Apakah yang bisa saya perbuat? Nurdin bertanya. Gadis cantik itu sekali lagi melayangkan pandangannya pada Salma. Kemudian pada Overste Nurdin. Tidak, saya tidak dari Indonesia. Saya dari Kyoto, Jepang. Suara gadis itu bergetar perlahan. Ada rasa heran dan kaget menyelinap di hati Nurdin dan Salma. Oh, alangkah jauhnya perjalanan Nona, adakah yang bisa saya bantu? Nama saya Michiko. Saya mencari seseorang yang barangkali Tuan dan Nyonya mengenalnya. Salma dan Nurdin bertukar pandang. Hati Salma berdetak, jantungnya berdegup kencang. Si bungsu, pikirnya. Pastilah gadis cantik ini mencari si bungsu, hati perempuannya berbisik. Dia tatap gadis itu. Oh, alangkah cantiknya. Saya mencari seorang lelaki bernama Bungsu. Apakah saya bisa menemuinya? Overste Nurdin tercengang benar. Dia menatap pada istrinya. Namun saat itu Salma masih menatap pada Michiko. Sadar bahwa Nyonya Overste itu menatap terus padanya, Michiko menoleh pula. Kedua wanita itu kembali saling pandang. Nol, inikah perempuan yang memberikan cincin pada Bungsu San itu? Alangkah cantiknya, pikir Michiko. Namun hatinya sedikit lega, sebab ternyata perempuan cantik itu telah menikah. Ya, pastilah nyonya ini yang bernama Salma, bisik hati Michiko pula. Akhirnya Nurdin bicara. Ya, kami mengenalnya. Anak muda itu adalah sahabat saya. Sahabat keluarga kami. Dahulu dia tinggal bersama kami ketika kami masih di Bras Basah. Tapi kini tidak lagi. Kalau kami boleh tahu, apakah Anda temannya ketika dia ke Jepang dahulu? Ya, saya adalah bekas sahabatnya. Nurdin mengerutkan kening. Maaf, saya kurang mengerti dengan ucapan Nona. Kenapa harus memakai kalimat bekas? Sahabatnya, apakah? Ya, saya memang bekas sahabatnya dalam arti sesungguhnya. Saya malah banyak berhutang budi padanya. Dia telah menolong saya dari cemar dan aib yang tak terhingga. Nurdin menatap pada istrinya. Salma menatap pula padanya. Lalu, kalau kini Nona tidak bersahabat lagi dengannya, ada keperluan apakah kiranya, hingga jauh-jauh mencarinya? Atau barangkali Anda kebetulan singgah di kota ini? Tidak. Saya memang datang dari Jepang khusus untuk mencarinya. Jika dia tak di sini, saya akan mencarinya sampai bertemu. Alangkah pentingnya urusan itu. Tapi, baiklah, itu urusan Anda Nona. Hanya sayang, Anda datang terlambat. Michiko menatap Overste itu. Terlambat, apa maksudnya? Pikir gadis itu. Maksud Tuan. Dia tak di kota ini lagi. Tak di kota ini. Tidak. Dia sudah berangkat seminggu yang lalu. Wajah Michiko tiba-tiba jadi sangat murung. Dia kelihatan sangat kecewa. Dan perubahan air mukanya diperhatikan dengan seksama oleh Salma. Hati wanitanya mulai menghitung dan mereka-reka. Hubungan apakah sebenarnya yang terjalin antara si bungsu dengan gadis cantik ini, pikirnya. Apakah mereka telah bertunangan, atau baru berkasih-kasihan, lalu si bungsu pergi, dan gadis ini mencarinya untuk menikah. Semuanya mungkin saja, pikir Salma. Saya mendengar Tuan adalah sahabat si bungsu.
Begitu pula dengan Nyonya. Dari mana Anda tahu? Bukankah Anda baru tiba di kota ini? Nurdin bertanya heran. Saya mendapat informasi dari staf konsulat. Begitu. Iya. Kami adalah sahabatnya. Tapi apa yang saya sampaikan pada Nona adalah hal yang sebenarnya. Dia telah pergi seminggu yang lalu. Dia kembali ke kampungnya, ke si 7 ladang laweh di kaki Gunung Sago itu. Salma dan Nurdin bertukar pandang. Si 7 ladang laweh. Gadis Jepang ini tahu dengan pasti tentang si 7 ladang laweh. Alangkah banyaknya yang diketahuinya tentang si bungsu. Nurdin kemudian menatap pada Michiko. Alangkah cantiknya gadis Jepang ini, pikirnya. Dan sebagai seorang lelaki, dia juga punya dugaan bahwa antara si bungsu dengan gadis cantik ini pastilah ada hubungan selain sekedar teman biasa. Tidak Nona, dia tak kembali ke sana. Lalu, kemana dia? Apakah ke Jakarta? Juga tidak. Maksud Tuan, dia ke Australia. Ke Australia. Iya, ke Australia. Alangkah jauhnya. Saya tak mengerti kenapa dia harus pergi sejauh itu. Dia mengantarkan mayat seseorang. Mayat, iya. Mayat seorang sahabatnya. Michiko masih tak mengerti. Dia menatap pada Salma. Salma masih tetap menatap pada Michiko. Dia tengah mematut-matut. Sejauh mana hubungan antara si bungsu dengan gadis Jepang ini? Pastilah ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan itu. Jika tak ada yang istimewa, mustahil gadis ini akan mencarinya sejauh itu. Ada seorang anak muda Australia. Suara Overste Nurdin mengejutkan Michiko yang tengah bertatapan dengan Salma. Dia berteman dengan si bungsu. Dan anak Australia itu mati tertembak. Dia minta agar jenazahnya diantarkan pada ibunya di Australia. Nah, itulah yang dilakukan oleh si bungsu, mengantarkan jenazah temannya itu ke sana. Apakah dia lama di sana? Overste Nurdin menarik nafas. Kami tak tahu Nona. Tak ada yang bisa menebak apakah dia akan berada lama di suatu tempat atau tidak. Barangkali Nona tahu bahwa dia adalah seorang pengembara. Seorang lelaki sunyi dan hidup sebatang kara. Iya, saya tahu. Suara Michiko terdengar perlahan. Dan dia pergi dari suatu kota ke kota lain untuk membunuh rasa sepinya. Iya, suara Michiko makin perlahan. Setelah ucapan Michiko yang terakhir itu, suasana lalu jadi sepi. Michiko menunduk. Salma masih menatapnya. Begitu pula Overste Nurdin. Mereka sama-sama diam. Lalu, apakah dia mengatakan kemana dia akan pergi setelah mengantarkan jenazah temannya itu? Michiko masih berusaha untuk mengetahui rencana perjalanan si bungsu. Kali ini tidak Nurdin yang bicara. Dia memberi isyarat pada istrinya untuk menjelaskan. Ada. Dia memang mengatakan kemana dia akan pergi. Yaitu kalau dia bisa cepat meninggalkan Australia. Katanya dia ingin pulang ke kampungnya. Ke kampungnya. Iya. Ke si 7 ladang laweh. Ke kaki Gunung Sago di Payakumbuh seperti yang Nona katakan tadi. Salma berkata dan tersenyum lembut. Wajah Michiko jadi berseri. Dan itu semua tak luput dari amatan Salma. Tapi tiba-tiba wajah Michiko jadi murung lagi. Apakah di sana ada? Dia terhenti. Nurdin dan Salma saling pandang dan menanti apa yang ingin ditanyakan gadis itu. Tapi Michiko tak kunjung mengucapkan apa yang tersirat di hatinya. Salma segera saja bisa menebak. Nona maksudkan, apakah di kampungnya dia punya seorang kekasih atau tunangan? Wajah Michiko terangkat cepat, separuh kaget. Namun begitu matanya bertemu dengan tatapan Salma, cepat-cepat dia menundukkan kepala. Wajahnya segera menjadi murung. Iya. Bukankah dia mempunyai seorang kekasih di sana? Gadis itu akhirnya berkata setelah lama berdiam diri. Tidak, dia tak punya siapa-siapa di kampungnya itu. Salma menjelaskan. Ah, kalau begitu Nyonya belum mengenal si bungsu seperti saya mengenalnya. Suara Michiko terdengar perlahan. Muka Salma jadi berona merah. Entah kenapa,
Hatinya jadi tak sedap dikatakan gadis Jepang ini belum mengenal si bungsu sebagaimana Michiko mengenalnya. Ini keterlaluan. Sampai di mana benar gadis Jepang ini mengenalnya, pikir Salma. Namun dia ingin tahu juga, makanya dia memancing. Barangkali kami memang tak begitu mengenalnya. Apakah Nona mengetahui ada seorang gadis yang menantinya di kampung? Michiko mengangguk. Salma dan Nurdin berpandangan. Ini baru berita. Ini berita baru. Nurdin berkata dengan jujur dan takjub. Sebab dia memang tak pernah mengetahui akan hal itu. Michiko memandang padanya separuh heran. Benar, ini berita baru bagi kami Nona. Siapa gadis yang menantinya itu? Nurdin bertanya antusias. Sebab dia tahu dengan pasti, atau katakanlah, bahwa dia hanya tahu si bungsu hanya mencintai Salma, yang secara tak diduga menjadi istrinya. Bila kini ada orang lain yang mengatakan bahwa ada kekasih si bungsu di kampungnya, bukankah itu berita menarik baginya? Sedang bagi Salma sendiri berita itu tak kurang mengejutkannya. Sebab dia sendiri selama ini tahu dan menduga bahwa anak muda yang pernah dia cintai itu, hanya punya seorang kekasih. Dan gadis itu, yang jadi kekasih si bungsu itu, juga membalas cinta si bungsu dengan sepenuh hati. Gadis itu adalah dirinya sendiri. Tapi itu dulu. Lalu kini ada saja gadis lain, yang dia duga punya hubungan dengan si bungsu, yang mengatakan bahwa ada lagi gadis lain di hati si bungsu. Nah, diam-diam perasaan cemburunya muncul. Perasaan bahwa selama ini dia dibohongi si bungsu. Iya, kata Michiko menyambung penjelasannya. Saya tahu hal itu dengan pasti. Karena dia menceritakannya pada saya. Apakah dia sebutkan nama gadis itu pada Nona? Overste Nurdin bertanya ingin tahu. Iya, dia sebutkan namanya, kalau saya tak salah adalah Salma. Jantung Salma seperti akan meledak. Dia menunduk, malu, bangga dan khawatir berbaur menjadi satu. Dia khawatir akan perasaan suaminya yang akan jadi tersinggung. Namun Overste itu tersenyum. Bahkan dari mulutnya kemudian terdengar tertawa renyai. Kenapa Tuan jadi tertawa? Michiko heran. Salma makin menunduk. Apakah benar itu gadis yang jadi kekasih si bungsu, yang menantinya di kampungnya? Iya. Itulah nama yang dia sebutkan. Nona, kalau begitu Nona tak usah khawatir. Kekasihnya itu sudah menikah, kata Nurdin sambil tersenyum. Michiko heran dan menatapnya dengan perasaan ingin tahu. Iya. Gadis yang Nona sebutkan itu telah menikah. Apakah tadi Nona tak mendengarkan ketika saya memperkenalkan nama istri saya ini? Michiko menatap makin heran. Saya mendengarnya. Nama nyonya ini, Salma. Iya. Namanya Salma. Apa hubungannya dengan Salma yang saya sebutkan tadi? Michiko balas bertanya heran. Nurdin dan Salma saling pandang. Tapi Nurdin masih coba tersenyum. Nona, jangan khawatir. Tak ada seorang gadis pun yang menanti si bungsu di kampungnya. Salma yang dia sebut pada Anda itu adalah istri saya ini. Michiko terngangak, menatap pada Nurdin dan Salma bergantian. Bermain-mainkah orang ini, pikirnya. Namun kedua orang itu memang tak sedikit pun bermain-main. Mereka memang bersungguh-sungguh, dan Michiko dapat membaca kesungguhan mereka itu. Dan kalau tadi Michiko menatap Salma, dia hanya merasa betapa cantiknya istri Overste itu. Dan dia membandingkan, adakah Salma kekasih si bungsu itu secantik Salma ini pula? Sama sekali tak terlintas dalam kepalanya bahwa inilah Salma yang kekasih si bungsu itu. Dia tak menduga karena masih berpikir pola Jepang. Di Jepang memang tak sedikit orang yang senama. Yang senama dengannya, yaitu nama Michiko, di Universitas Tokyo di mana dia kuliah dulu, ada sekitar 100 orang. Tapi nama depan tak jadi soal di sana. Seorang lebih dikenal dengan nama keluarganya. Seperti dirinya adalah anak Saburo Matsuyama. Maka dia lebih dikenal dengan sebutan Nona Matsuyama. Persamaan nama di negerinya tak ada persoalan.
Dan bukan hal yang aneh. Nah, tadi pun ketika Nurdin mengenalkan Salma padanya, dia hanya menyangka bahwa Salma yang senama dengan Salma yang kekasih si bungsu. Siapa nyana, bahwa Salma yang kekasih si bungsu dengan Salma yang ini orangnya adalah satu. Oh, maaf, saya tak tahu. Maaf, katanya gugup. Tak ada yang harus dimaafkan Nona. Saya sendiri ketika menikah dahulu, tak tahu sama sekali bahwa calon istri saya ini adalah kekasih teman saya. Dan istri saya juga tak pernah menduga bahwa calon suaminya adalah sahabat kekasihnya. Semua baru jadi jelas tatkala si bungsu muncul di kota ini 5 bulan yang lalu. Dan tak seorang pun di antara kami yang harus dipersalahkan. Nasib yang diatur oleh Yang Maha Kuasa telah menyebabkan hal ini. Begitu bukan? Michiko mengangguk perlahan. Dan Salma dapat membaca pada air muka gadis itu bahwa gadis Jepang ini jadi lega hatinya. Ketika tak ada lagi yang akan dibicarakan, dan Michiko sudah merasa cukup mendapat informasi, dia lalu pamitan. Dia diantar ke ruang bawah oleh Salma. Dan di ruang bawah, kesempatan bagi Salma untuk bicara dengan Michiko. Mereka berhenti, dan saling pandang. Seperti ada persepakatan antara kedua perempuan cantik itu untuk saling bertanya. Salma lah yang terlebih dahulu membuka suara. Apakah si bungsu bercerita tentang hubungan kami? Michiko menatap Salma, kemudian mengangguk. Dia memang tak bercerita banyak tentang nyonya. Panggil saja nama saya, Salma. Tak usah pakai sebutan nyonya. Ya, dia hanya bercerita tentang seorang gadis yang dia cintai. Tapi dia mengatakan bahwa gadis itu, maksud saya Anda, mencintai dirinya. Saya melihat cincin di jarinya. Dan ketika saya tanyakan dia akui cincin itu pemberian Anda. Salma menarik nafas. Ada kebahagiaan menyelundup di hatinya. Si bungsu bercerita pada gadis secantik ini, bahwa dia mencintai dirinya. Oh, alangkah. Apakah Anda mencintainya? Tiba-tiba Michiko dikagetkan oleh pertanyaan Salma. Dia tatap nyonya atase militer itu. Dia ingin menyelidik, apakah dalam pertanyaan itu ada nada cemburu. Namun mata perempuan itu alangkah beningnya. Dan yang terlihat di dalam pancaran matanya hanyalah keikhlasan. Saya tak tahu. Tak tahu. Alangkah ganjilnya. Engkau telah menurutnya sekian jauh. Mencarinya kemana-mana, tanpa engkau ketahui apakah engkau mencintainya atau tidak. Jika bukan karena cinta untuk apa engkau mencarinya sejauh ini, Michiko. Dia berhutang padaku. Suara Michiko perlahan. Kepalanya menunduk. Salma mengerutkan kening. Hutang. Ya, dia berhutang padaku. Alangkah ganjilnya terasa. Engkau mencarinya hanya untuk meminta piutang saja. Berapakah piutang yang dia buat sehingga engkau menghabiskan waktu dan biaya sebesar ini? Terlalu besar untuk disebutkan. Maaf, saya masih tak bisa mengerti, hutang yang telah dia perbuat padamu. Hutang nyawa. Suara Michiko masih perlahan dan kepalanya masih menunduk. Salma yang jadi kaget, terkejut bukan main. Demikian kagetnya dia, hingga buat sesaat dia tak bisa buka suara. Ya, untuk itulah dia saya cari, Salma. Dia telah membunuh ayah saya. Meski secara tak langsung. Tapi dialah penyebabnya. Dan saya akan menuntut kematian itu padanya. Buat sesaat Salma masih belum bisa bicara. Lama kemudian, ketika Michiko masih menunduk, Salma kembali bertanya. Hutang nyawa secara tak langsung. Apa yang Anda maksud Michiko? Michiko menatap pada Salma. Sudut matanya basah. Apakah dahulu Bungsu San tak pernah bercerita pada Anda untuk apa dia datang ke Jepang? Salma mengalihkan pandangan keluar. Ke pohon-pohon akasia yang berjajar di sepanjang tepi jalan. Dan ingatannya surut kembali ke masa lalunya. Ke waktu dia masih merawat si bungsu di panorama Bukit Tinggi. Dan suatu hari, ketika lukanya telah sembuh, si bungsu pernah mengatakan padanya bahwa dia akan ke Jepang. Saya akan mencari Oksir yang telah membunuh ayah dan ibu saya.
yang telah menodai dan sekaligus juga membunuh kakak saya. Perjalanan saya mungkin akan jauh dan lama sekali, Salma. Bayangan itu melintas. Kemudian dia menatap pada Michiko. Ya, saya ingat, Michiko. Dia ke negerimu untuk mencari seorang opsir yang membunuh keluarganya. Michiko menarik nafas panjang. Kemudian menunduk lagi. Lalu suaranya terdengar perlahan. Ya, itulah persoalannya Salma. Ah, saya sudah terlalu lama mengganggu Anda. Saya harus pergi. Salma tertegun. Dia ingin mendengar banyak tentang si bungsu dari gadis cantik ini. Kenapa buru-buru? Saya harus kembali ke penginapan. Anda sendirian. Michiko mengangguk. Si bungsu berjanji pada kami, bahwa dia akan menyurati kami bila dia telah kembali dari Australia. Barangkali engkau bisa menanti. Bila suratnya datang nanti, engkau akan mengetahui dengan jelas di mana dia berada. Apakah dia telah kembali ke kampungnya atau belum? Michiko menatap Salma. Ada benarnya juga pendapat nyonya ini, pikirnya. Ya, saya rasa juga demikian yang baik. Tak mungkin saya menurutnya ke Australia. Terlalu jauh. Kalau Anda tak keberatan, saya ingin menemani Anda selama di kota ini. Salma menawarkan jasa baiknya. Wajah Michiko berseri. Benar. Ya, kenapa tidak? Ah, saya amat berterima kasih sekali jika Anda mau menemani saya. Saya juga akan merasa gembira dapat menemani Anda Michiko. Terima kasih, saya memang merasa asing dan sepi di kota ini. Dan esok sorenya, Salma memang datang ke hotel di mana Michiko menginap. Tak lama kemudian, kedua wanita itu sudah berada dalam taksi. Anda pernah makan sate? Salma bertanya ketika mereka telah duduk dalam taksi. Sate. Ya, makanan spesifik Indonesia. Tapi di kampung kami makanan itu lebih terkenal lagi karena pedas dan enak. Anda suka makanan pedas? Michiko mengangguk dan tersenyum. Negeri kami setiap tahun ada musim dingin dan setiap musim dingin, jika lelaki suka minuman keras, maka kami kaum perempuan membuat makanan yang pedas-pedas. Kalau begitu Anda pasti suka makan sate. Di sini ada orang jual sate Pariaman. Sate Pariaman. Ya. Pariaman nama sebuah negeri dan sekaligus nama sebuah kota kecil di negeri kami. Orang-orang di negeri itu pembuat sate yang gurih rasanya. Salma lalu meminta pada sopir taksi menuju ke Taman Wonderland Amusement yang terletak di pinggir pantai. Taksi segera berlari kencang ke taman itu. Taman itu dahulunya adalah sebuah teluk. Karena kekurangan tanah makin lama makin mendesak, maka pemerintah kota Singapura, yang saat itu masih berada dalam bahagian dari negara Malaya, mengambil prakarsa untuk menimbun teluk yang penuh lumpur itu. Sebagai gantinya, kini teluk itu telah berubah jadi taman yang sangat indah. Di hadapan taman itu, di seberang sungai, di sebuah tanah yang menjorok ke laut, berdiri patung kepala singa dengan ekor ikan sebagai lambang kota Singapura. Patung itu berwarna putih setinggi lebih kurang 3 meter. Menghadap ke laut lepas. Seperti mengucapkan selamat datang pada kapal-kapal yang memasuki pelabuhan Singapura. Atau seperti penjaga yang mengawasi laut sepanjang selat. Taman itu kini setiap sore rantai dikunjungi orang. Di sana, mereka menikmati matahari tenggelam. Melihat kapal-kapal membuang sauh. Dan bila malam, cahaya lampu dari kapal-kapal itu mirip lampu dari sebuah kota terapung. Atau seperti sejuta kunang-kunang yang berkelap-kelip. Cahayanya terpantul ke laut yang biasanya sangat tenang di malam hari. Di taman itu, di sepanjang pinggir pantai yang dibeton, dibuat kursi-kursi batu. Dan, di bawah pohon-pohon mahoni berderet penjual bermacam makanan. Orang bisa membeli makanan hampir segala macam bangsa di sana. Mulai dari sate padang seperti yang dipesan Salma, sampai pada goreng ular kesukaan orang Jepang dan Cina. Dan di sanalah sore itu Salma duduk bersama Michiko. Salma adalah tuan rumah, maka dialah yang banyak bercerita. Dialah yang mulai setiap pembicaraan. Ketika mereka sedang bicara,
pesanan sate yang diminta oleh Salma diantarkan. Nah, silahkan coba, kata Salma mengambil setusuk sate. Daging apa ini? Kerbau. Enak sekali, Michiko berkata dan mulai makan porsi yang tersedia untuknya. Dan dia memang tak hanya sekedar berbasa-basi untuk menyenangkan hati Salma saja, makanya dia mengatakan sate itu enak. Dia memang menikmati penganan khas Pariaman itu dengan nikmat. Ketika mereka selesai menikmati makanan itu, Salma lalu membawa Michiko duduk di kursi batu yang menghadap ke laut. Bagi Salma, ada sesuatu yang belum selesai terasa dalam pembicaraan kemarin di gedung konsulta. Yang masalah hutang nyawa yang dikatakan Michiko itu. Dan kini, pada kesempatan duduk di pantai itu, Salma hati-hati kembali menanyakan persoalan itu. Michiko belum menjawab. Terlebih dahulu dia menatap pada Salma. Lama sekali. Kemudian dia menunduk. Lalu ketika dia bicara, ucapannya membuat Salma kaget. Ternyata engkau juga tak bisa melupakannya, bukan? Suara gadis itu perlahan saja. Namun cukup mengirimkan getar yang gemuruh ke dada Salma. Kini Salma pula yang tak bisa segera menjawab. Michiko menatapnya. Salma coba untuk tersenyum. Barangkali engkau benar, Michiko. Saya tak bisa melupakannya. Dia tetap berada di hati saya, namun demikian, dia kini tak lagi saya kenang seperti dahulu. Seperti saat-saat saya merindukannya. Tidak. Kini dia tinggal dalam hati saya sebagai seorang adik mengenang abangnya. Saya sudah bersuami, sudah punya seorang puteri. Kedua mereka telah menggantikannya dalam hati saya. Michiko menatap Salma, dan dia harus mengakui bahwa wanita cantik di depannya itu tak berkata bohong. Engkau membencinya, tapi sekaligus mencintainya, Michiko. Yang manakah di antara kedua hal itu yang lebih kuat dalam hatimu? Michiko menunduk. Salma menebak amat tepat. Aku tak usah menjawab Salma. Engkau tahu yang mana lebih kuat dalam hatiku. Tentang maksudnya ke Jepang itu, seperti yang engkau katakan kemarin, dia memang pergi mencari opsir yang membunuh keluarganya. Iya. Apakah dia menceritakan padamu? Maksud saya, apakah dia bertemu dengan opsir itu? Iya. Dia bertemu dengannya. Oh. Dulu dia bersumpah akan menjalankan sumpah ayahnya sesaat sebelum mati. Ayahnya bersumpah, dan sumpah itu didengar oleh opsir itu. Bahwa datuk berbangsa itu, ayah si bungsu, akan menuntut balas atas perbuatan opsir itu. Dia bersumpah akan membunuh opsir itu dengan senjatanya sendiri. Dan sumpah itu didengar oleh si bungsu. Apakah dia berhasil membunuh opsir itu? Michiko tak segera menjawab. Dia membayangkan lagi pertemuannya dengan anak muda itu di kereta api. Dan dia membayangkan lagi pertemuan anak muda itu dengan ayahnya di kuil Shimogamo. Kedua orang itu, si bungsu dan opsir itu memang bertemu. Dan mereka berkelahi. Opsir itu dikalahkan oleh si bungsu. Tapi dia tak membunuhnya. Tak membunuhnya. Iya. Namun opsir itu memang mati oleh senjatanya sendiri. Persis seperti sumpah ayah si bungsu. Sumpah itu nampaknya memang makbul, suara Michiko terdengar getir. Makbul. Bagaimana sumpah itu bisa makbul kalau si bungsu tidak membunuhnya? Opsir itu bunuh diri. Di sana disebut harakiri. Bunuh diri. Iya. Justru disitulah letak makbulnya sumpah ayah si bungsu. Bukankah tadi engkau katakan bahwa datuk berbangsa itu bersumpah bahwa opsir itu akan mati oleh senjatanya sendiri? Iya. Tapi menurut hemat saya sumpah itu bermaksud bahwa opsir itu akan dibunuh oleh samurai yang dia tinggalkan tertancap di dada datuk berbangsa itu. Tidak mutlak harus begitu. Yang jelas opsir itu mati karena senjatanya sendiri. Dan itulah yang benar akan takwil sumpah itu. Michiko menjelaskan dengan kepala tetap menunduk. Salma menarik nafas. Kemudian teringat pada diri Michiko. Tadi engkau katakan bahwa di kuil Shimogamo itu terjadi perkelahian antara beberapa pendeta dengan si bungsu. Si bungsu berhasil membunuh beberapa orang diantaranya sebelum dia mengalahkan opsir. Siapa namanya opsir itu?
Saburo. Saburo Matsuyama, suara Michiko masih perlahan. Ya. Dia telah membunuh beberapa orang pendeta sebelum mengalahkan Saburo Matsuyama. Apakah ayahmu yang meninggal itu adalah seorang di antara para pendeta yang mati itu? Michiko menggeleng. Lalu, dalam peristiwa mana ayahmu meninggal oleh si bungsu? Dalam peristiwa itu juga. Salma mengerutkan kening. Sulit baginya untuk mencari logika cerita gadis cantik ini. Ya, ayah saya mati dalam peristiwa itulah. Saya tak bisa mengerti. Apakah ada orang lain yang terbunuh selain para pendeta itu? Ada. Ayah saya. Kenapa ayahmu bisa berada di sana? Karena ayah saya adalah Saburo Matsuyama. Kalau saja ada petir, barangkali Salma takkan terkejut benar. Tapi kali ini, dia memang tertegun. Wajahnya jadi pucat. Lama dia terdiam. Akhirnya Michiko memandangnya. Maafkan saya, Michiko. Kenyataan itu benar-benar luar biasa bagi saya. Saya tak tahu harus mengatakan apa padamu. Salma memegang bahu gadis itu. Memang pahit bagi saya, Salma. Saya bertemu dengannya di kota Tokyo. Suatu hari ketika saya baru masuk kuliah di universitas, ketika akan pulang, seorang asing menanyakan jalan ke stasiun pada saya. Michiko terhenti. Dia mengumpulkan kenangan masa lalunya kembali. Saya tak menjawabnya dengan baik. Karena pakaiannya yang kumal, saya memandangnya dengan pandangan tak bersahabat. Kemudian meninggalkannya dengan hati terpukul tanpa menjawab pertanyaannya sepatah pun. Saya rasa saat itu dia baru tiba di kota Tokyo yang ganas itu. 3 hari kemudian, dia saya jumpai lagi di sebuah penginapan kecil di daerah Asakusa. Saya tengah menuju rumah seorang teman untuk belajar, ketika sebuah jeep tentara Amerika berhenti dan menyeret saya ke atasnya. Kemudian membawa saya ke hotel Asakusa itu. Di dalam hotel, pemiliknya terpaksa menyuruh seorang penginap untuk keluar, sebab kamar yang lain penuh, maka kamarnya dipakai dulu untuk keperluan tentara Amerika yang membawa saya. Saya berusaha minta tolong, tapi pemilik hotel itu sendiri, orang Jepang tulen, hanya tersenyum mendengar permohonan saya. Lelaki yang menempati kamar Diniana saya akan diperkosa itu keluar. Dan di pintu kami bertatapan, dialah si bungsu yang bertanya pada saya 3 hari yang lalu di daerah Ginza. Saya tak bisa berpikir banyak. Sebab letnan Amerika itu telah menyeret saya masuk. Kemudian pakaian saya mulai dia tanggalkan. Saya telah bermohon-mohon, agar saya tak dia perkosa. Saya katakan bahwa saya mahasiswi. Tapi dia tak peduli. Ketika pertahanan saya sudah habis, ketika noda hampir mencemarkan hidup saya, tiba-tiba pintu terbuka. Dan di pintu, berdiri anak muda itu. Dia menyelamatkan saya dengan membunuh letnan itu. Kemudian membunuh seorang lagi sersan yang datang membantu. Setelah itu dia lenyap. Berhari-hari saya mencarinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan kasar saya tatkala tak menjawab pertanyaannya di Ginza. Tapi anak muda itu lenyap seperti ditelan bumi. Akhirnya dia saya temukan lagi di kota kecil Gamagori. Yaitu ketika saya akan menuju Kyoto. Ke tempat ayah saya. Pertemuan itu nampaknya ditakdirkan Tuhan memberatkan saya. Artinya, saat itu saya kembali harus menerima budi baiknya. Saya diganggu oleh kawanan bajingan yang menamakan dirinya Kumagai Gumi. Saya hampir lagi diperkosa, ketika tiba-tiba saja, seperti malaikat dari langit, dia membantu saya. Di kota kecil itu, dia lagi-lagi harus menyambung nyawa untuk membela saya. Kumagai Gumi bukannya sembarang komplotan. Mereka mempunyai tukang sembelih dan ahli-ahli samurai. Michiko berhenti bercerita. Dia menunduk, seperti mengumpulkan kembali kenangan masa lalunya. Salma mendengar dengan diam. Menanti lanjutan cerita Michiko dengan diam saja. Michiko menolehkan pandangannya ke laut. Di laut, malam telah turun. Cahaya lampu kapal, seperti sejuta kunang-kunang bertebaran. Cahayanya dibiaskan oleh laut yang tenang.
Malam itu benar-benar malam yang romantis. Tapi tidak bagi kedua wanita cantik yang duduk di tepi taman tersebut. Tapi, Michiko melanjutkan lagi ceritanya, dia kembali memenangkan perkelahian itu. Saya demikian takut kehilangannya. Saya akhirnya tahu bahwa saya mencintainya. Saya tak ingin kehilangan dirinya. Oh, alangkah janggalnya terasa bukan? Namun itulah yang saya rasakan. Kami sampai di Kyoto. Saya ingin memperkenalkannya dengan ayah saya. Ayah saya menjanjikan suatu malam syukuran dengan mengundangnya. Saya begitu bahagia. Ayah tahu, meskipun tak pernah saya ucapkan padanya, bahwa saya mencintai anak muda itu. Oh, engkau tentu pernah merasakan bahagia seperti yang saya rasakan itu, Salma. Namun, segalanya lenyap begitu cepat, begitu memilukan. Begitu menyakitkan. Saya tak perlu mengenalkan dirinya pada ayah saya. Suatu hari dia datang sendiri ke kuil Shimogamo. Yaitu kuil di mana ayah saya menjadi pimpinan para pendeta. Dan mereka berhadapan. Dan tahukah engkau, Salma, musuh besar yang dia cari itu, yang telah membunuh keluarganya, yang bernama Saburo Matsuyama itu, adalah ayah saya. Ayah kandung saya. Ayahku. Ayahkulah yang telah memperkosa kakaknya. Yang telah membunuh ayah dan ibunya. Dan mereka lalu bertarung. Michiko berhenti. Dadanya sangat sesak. Dia menangis terisak. Salma memegang bahunya. Sebenarnya dia dengan mudah membunuh ayah. Tapi itu tak dilakukannya. Dia meninggalkan ayah demikian saja. Yaitu di saat dia hanya tinggal menghentakkan samurainya saja. Tak seorang pun di antara pendekar-pendekar samurai yang ada di kuil itu yang mampu menolong kalau dia mau membunuh ayah. Semuanya dia kalahkan. Bahkan 6 orang telah dia bunuh ketika mereka berniat menolong ayah. Dan, ayah bunuh diri dengan harakiri. Dia menangis. Tanpa dapat ditahan, Salma juga menitikkan air mata. Dia dapat merasakan betapa hancurnya hati Michiko. Michiko menyandarkan kepalanya ke bahu Salma. Dan esoknya, ketika pemakaman ayah, dia hadir. Saya menantangnya untuk berkelahi. Dia tetap berdiam diri. Saya melukainya. Dia tetap diam. Dan berbulan-bulan setelah itu, saya berlatih samurai. Saya tahu, dia adalah seorang samurai yang tak ada duanya saat ini. Siapa pula orang di Jepang sana yang mampu mengalahkan ayah? Seorang samurai tersohor dari keluarga Matsuyama yang disegani. Dan di atas segalanya itu, siapa pula yang sanggup melawan Zatoichi? Pendekar legendaris dari masa lalu yang dipuja itu. Hanya dia. Ya, hanya si bungsu yang sanggup melakukannya. Dengan Zatoichi dia memang tak pernah berkelahi secara langsung. Namun pendekar buta itu sendiri mengakui bahwa dia takkan menang kalau berkelahi melawan si bungsu. Namun saya harus menghadapinya. Harus. Kalau dia berhak mencari pembunuh ayah dan ibunya sampai ke Jepang, apakah saya tak berhak mencari pembunuh ayah saya sampai ke Indonesia? Baginya, atau bagi semua orang, kematian ayah saya barangkali memang sudah begitu. Mati karena dosanya. Tapi tidak bagi saya. Bagi saya kematian ayah saya harus saya tuntut. Kalau tidak, bukankah saya menjadi anak yang tak membalas guna? Betapa besar pun dosa yang telah diperbuat ayah kepada orang lain, tapi kepada saya dia sangat sayang. Dia tetap ayah saya. Dan sebagai seorang anak, kewajiban saya membelanya. Michiko berhenti bercerita. Berhenti menangis. Kemudian mengangkat wajahnya dari dada Salma. Menatap Salma dengan pandangan menyelidik. Lalu bertanya, engkau adalah orang yang pernah mencintainya. Apakah saya bersalah kalau saya mencarinya untuk membalas dendam padanya? Salma menggeleng perlahan. Dan geleng kepalanya membuat Michiko menangis lagi. Saya mencintainya, Salma. Saya tahu, engkau juga mencintainya. Tidak, Michiko. Barangkali saya memang benar mencintainya. Tapi cinta saya hanya sebagai sahabat. Sebagai seorang adik kepada kakak.
Saya telah bersuami, telah punya anak. Merekalah yang saya cintai kini. Ya, saya tahu. Dan itu pulalah yang saya alami, Salma. Saya memang masih mencintainya. Tapi cinta saya hanya sebagai bekas seorang kekasih. Sementara cinta yang dahulu telah bertukar dengan dendam. Saya ingin membunuhnya. Salma tak berkata. Dia tak yakin bahwa gadis itu akan membunuh si bungsu, namun dia tak menyatakannya. Hari sudah malam. Bagaimana kalau kita pulang? Michiko tersadar, perlahan menghapus air matanya. Kemudian mereka bersiap untuk pulang. Bersambung ke episode 65.